Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu Yayan selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial kelas 6B. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Aldo Febriansa NPM 203100045 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Baik, pada sore hari ini saya ingin mencoba menjelaskan soal ujian akhir semester persamaan diferensial yang sudah saya kerjakan tadi pagi. Untuk soalnya itu ada dua. Karena NPM saya NPM ganjil berakhiran, maka saya mengerjakan nomor ganjil yaitu nomor satu dan nomor 3. Nah, untuk nomor satu itu soalnya seperti ini. Diketahui persamaan diferensial sebagai berikut: 2x plus 3 plus 2y min 2 y aksen sama dengan 0. Dalam menyelesaikan soal tersebut, Rara menggunakan metode PD terpisah. Dan penyelesaian umumnya x kuadrat plus y kuadrat plus 3x plus 2y sama dengan c. Untuk pertanyaan yang A, apakah hasil yang diperoleh Rara dapat dipercaya? Buktikan pendapatmu. Nah, untuk pertanyaan yang A, kita langsung mencoba untuk mengerjakan menggunakan PD terpisah. Nah, untuk PD terpisah, tadi pada soal yaitu 2x plus 3 plus 2y min 2 y aksen sama dengan 0. Tentu kita sudah tahu kalau nilai y aksen itu bisa diubah menjadi dy per dx. Nah, karena ini masih mengandung unsur x, ini harusnya kan variabelnya di sini y, maka kita kalikan dengan dx. Sehingga 2x plus 3 dx plus 2y min 2 dy sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, itu sudah dapat dilihat bahwa PD-nya sudah terpisah. Kemudian ketika kita sudah memiliki PD terpisah, kita integralkan dx dan dy-nya. Nah, integral dari 2x plus 3 dx plus integral dari 2y min 2 dy sama dengan C1. Oke, kita integralkan yaitu integral 2x plus 3 itu x kuadrat plus 3x plus C2, karena di sini tadi udah C1, kita urutkan berarti C2, plus integral dari 2y min 2 dy itu ada y kuadrat min 2y plus C3. Nah, kemudian kita jumlahkan biasa dan kita kelompokkan untuk C-nya. Sehingga didapat x kuadrat plus y kuadrat plus 3x min 2y sama dengan C4. Ini untuk penyelesaian umumnya sudah didapat. Nah, kesimpulannya apa? Dari pekerjaan Rara tentunya beda. Nah, hasil yang diperoleh Rara tidak dapat dipercaya untuk kebenarannya. Hal tersebut karena terdapat perbedaan dengan yang saya kerjakan, yaitu menggunakan PD terpisah juga. Hasil penyelesaian umum yang saya temukan, x kuadrat plus y kuadrat plus 3x min 2y sama dengan c. Dan hasil yang punyanya Rara tadi x kuadrat plus y kuadrat plus 3x plus 2y. Sehingga ada perbedaan di plus 2y dan negatif 2y. Dan menurut saya yang benar pekerjaan saya yaitu negatif 2y. Nah, kemudian itu untuk pertanyaan yang 1A. Ada lagi pertanyaan yang kedua, 1B. Rara beranggapan bahwa metode PD terpisah hanya satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Rara? Jika tidak, buktikan bahwa soal tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Oke, baik. Untuk soal yang 1B, itu ketika kita memiliki PD terpisah homogen, ada banyak banget cara yang dapat kita gunakan. Akan tapi tidak semua cara itu pasti menghasilkan penyelesaian umumnya. Tentu banyak ada PD linier, PD Bernoulli, PD linier homogen, PD eksak, dan PD non eksak, dan banyak banget yang lain.
Nah, ketika saya sudah menggunakan beberapa cara, ternyata ada salah satu cara yaitu PD eksak yang dapat kita gunakan. Sehingga menurut saya anggapan Rara itu kurang tepat. Karena tadi Rara menyatakan bahwa hanya dapat diselesaikan dengan PD terpisah. Nah, kita buktikan dengan PD eksak apakah hasil yang diperoleh sama. Nah, penyelesaian dengan PD eksak yaitu sama. Pada tahap ini kita pisahkan dulu antara dx dan dy atau sesuai dengan variabel x dan y masing-masing begitu. Nah, kemudian mxy itu kita misalkan 2x plus 3 yaitu do m xy per do y. Nah, di sini kita turunkan terhadap y. 2x plus 3 diturunkan terhadap y, hasilnya 0. Kemudian nxy-nya berapa? 2y min 2. Kemudian kita turunkan terhadap x di sini. Nah, hasilnya berapa? 0. Karena do m xy per do y sama dengan do n xy per do x, maka PD tersebut PD eksak. Nah, kemudian untuk penyelesaian selanjutnya, misal ada fxy sama dengan C1, di mana fxy sama dengan integral mxy dx plus gy, maka kita integralkan n-nya tadi, mxy-nya, yaitu integral dari 2x plus 3 dx plus gy. Nah, didapat x kuadrat plus 3x plus gy. Kemudian kita turunkan terhadap y sama dengan do fxy per do y sama dengan, nah, kita turunkan tadi untuk fxy-nya ini terhadap y. Karena di sini tidak ada unsur y, maka hasilnya 0. Akan tapi untuk gy-nya yaitu g aksen y. Nah, kemudian padahal do f per do y sama dengan nxy, sehingga g aksen y kita substitusikan, do f per do y-nya tadi g aksen y sama dengan nxy-nya. Nxy-nya tadi di atas 2y min 2. Nah, kemudian gimana caranya kita dapat mencari gy? Nah, gy dapat kita cari dengan cara mengintegralkan 2y min 2, sehingga didapat hasil yaitu y kuadrat min 2 plus c2. Kemudian dari gy ini kita sudah temukan, kita substitusikan ke fx. Nah, fx-nya tadi ini. Kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga didapat x kuadrat plus 3x plus y kuadrat min 2 plus c2. Padahal fxy sama dengan c1. Ini di awal tadi. Sehingga x kuadrat plus y kuadrat plus 3x min 2y plus c2 sama dengan c1. Kita kelompokkan masing-masing c, sehingga untuk penyelesaian umumnya yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 3x min 2y sama dengan c3 atau sama dengan c. Itu untuk penyelesaian umumnya. Nah, ternyata hasil yang didapat pada soal nomor 1A itu sama dengan soal nomor 1B untuk penyelesaian umumnya. Dan untuk pekerjaan Rara tadi itu salah. Oke, mungkin itu untuk penjelasan untuk soal nomor 1. Selanjutnya penjelasan soal nomor 3. Nah, perhatikan jawaban Ridwan dan Susi dalam menyelesaikan y double aksen dikurangi 4y aksen plus 3y sama dengan 4te pangkat 3t. Nah, untuk jawabannya itu terlampir seperti ini. Oke, baik. Kemudian dari pernyataan Ridwan dan Susi, dari jawabannya mereka, kita disuruh memeriksa manakah dari jawaban Ridwan dan Susi yang tepat.
Oke, dari jawaban Ridwan dan Susi kita coba periksa dulu untuk yang menyelesaikan 1A. Nah, di sini ternyata ketika Ridwan mencari akar, ini ada kesalahan. Begitu juga untuk yang jawabannya Susi. Sehingga otomatis nanti untuk ke bawahnya dalam menyelesaikannya juga akan salah. Untuk akar-akar yang seharusnya yaitu ada R negatif 3 dikali R negatif 1 sehingga didapat R sama dengan 3 atau R sama dengan 1. Nah, kemudian itu untuk jawaban yang nomor 3A. Kemudian nomor 3B tadi kita disuruh jika jawaban Ridwan atau Susi terdapat kesalahan, jelaskan bagian mana yang salah tersebut dan perbaiki kesalahan tersebut. Nah, baik. Nah, kita akan mencoba memperbaiki jawaban mereka. Nah, oke, di sini yang pertama kita mencari YH-nya. YH-nya itu Y double aksen dikurangi 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Kemudian kita bentuk persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat min 4R plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga dicari R sama dengan 3 atau R sama dengan 1. Nah, sehingga didapat YH-nya C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 3T. Nah, dari sini kita coba analisis jawaban Ridwan dan Susi. Nah, tentunya tadi terdapat kesalahan di bagian pemfaktoran sehingga mereka pada bagian mencari YH belum benar atau belum tepat. Nah, kemudian kita tadi udah mencari YH, sekarang kita mencari YP. Nah, mencari YP itu kita perhatikan. Kita perhatikan dulu untuk persamaannya. PD-nya di sini tadi kan PD non homogen karena pada ruas kanan bukan sama dengan 0 yaitu 4T E pangkat 3T. Nah, kemudian kita perhatikan ruas kanannya itu 4T E pangkat 3T, ternyata ada E pangkat 3T ini yang muncul dalam YH. Sehingga tentunya nanti mempengaruhi untuk permisalan di YP-nya. Nah, kita misalkan YP sama dengan karena di sini 4T atau T-nya cuma pangkat 1 sehingga untuk permisalannya di sini A plus BT sudah berhenti. Tidak A plus BT plus CT kuadrat dan seterusnya, tidak, karena di sini T-nya cukup pangkat 1, di sini juga pangkat 1, kemudian dikalikan E pangkat 3T. Kemudian dari sini kita juga harus menurunkan atau mencari YP aksennya, yaitu BE pangkat 3T ditambah 3 dikali A ditambah BT E pangkat 3T. Kemudian YP double aksen 3BE pangkat 3T ditambah 3BE pangkat 3T ditambah 9A ditambah BT dikalikan E pangkat 3T. Oke, kita udah tahu YP, YP aksen, YP double aksen. Sekarang kita mencari YP double aksen dikurangi 4 YP aksen ditambah 3 YP sama dengan 4 TE pangkat 3T. Kita substitusikan masing-masing YP double aksen dikurangi 4 dikali YP aksen ditambah 3 YP sehingga kita operasikan menjadi 2BE pangkat 3T sama dengan 4TE pangkat 3T. Nah, di sini itu E pangkat 3T sama dengan E pangkat 3T. Bagian ini.
sehingga dapat disama dengankan 2B sama dengan 4, sehingga 2B sama dengan 4T, sehingga B-nya 2T. Karena tadi kita memisalkannya ada 2, A dan B, untuk A-nya berarti 0. Kemudian dari A dan B ini sudah diketahui, maka kita substitusikan lagi ke YP. Yang ini kita substitusikan nilai A dan B-nya, sehingga didapat 2T kuadrat dikali E pangkat 3T. Nah, kita sudah tahu nilai YP-nya itu seperti ini. Nah, kita koreksi dari jawaban Ridwan. Untuk jawaban Ridwan itu salah dalam mencari YP aksen dan YP double aksen. Sehingga tentunya ketika mensubstitusikan ke bawahnya itu salah. Kemudian untuk jawaban Susi itu sudah benar untuk mencari YP-nya, hasilnya yaitu sama 2T kuadrat E pangkat 3T. Oke, selanjutnya kita udah tahu YH dan YP. Untuk selanjutnya kita mencari PU atau penyelesaian umumnya, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Kita substitusikan aja YH-nya tadi C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T, dan YP-nya adalah 2T kuadrat E pangkat 3T. Nah, kita sekarang koreksi jawaban Ridwan dan Susi. Karena dalam mencari PO, erat kaitannya dengan hasil sebelumnya, yaitu YH dan YP, maka jawaban Ridwan kurang tepat. Karena tadi Ridwan mencari YH-nya sudah salah, mencari YP-nya sudah salah, sehingga PU-nya juga salah. Untuk jawaban Susi sudah benar mencari YP, akan tapi di sini YH-nya masih salah, sehingga untuk PU-nya juga salah. Kemudian itu untuk yang pertanyaan yang B. Kemudian pertanyaan yang 23C, adakah cara lain yang dapat digunakan untuk mencari PD tersebut? Nah, tentunya tadi kan untuk nomor ini nomor 3C itu dalam menyelesaikan PD itu ada banyak cara. Sudah saya sebutkan di awal tadi, ada PD linear, Bernoulli, eksak, non eksak, dan lain sebagainya. Yang penting di sini tadi kan non homogen. Nah, setelah saya coba-coba, ternyata ada satu cara, yaitu dengan PD linear non homogen dengan operasi D yang bisa menyelesaikan dalam mencari PO atau penyelesaian umumnya. Nah, dalam PD linear non homogen operasi D ini untuk tahapannya hampir sama pada bagian YH, yaitu kita ubah dulu ke persamaannya menjadi D kuadrat Y dikurangi 4DY plus 3Y sama dengan 0. Nah, di sini mengapa D kuadrat Y? Karena di sini adalah double aksen, kemudian di sini aksennya 1, berarti diferensial pangkat 1, diferensial pertama atau ya diferensial, kemudian ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita keluarkan D-nya sehingga didapat D kuadrat min 4D plus 3Y sama dengan 0. Sehingga FD sama dengan D kuadrat min 4D plus 3. Dan persamaan karakteristiknya kita cari akar-akarnya, yaitu sehingga didapat M sama dengan 1 atau M sama dengan 3. Kita
Dari sini tahu bahwa YH-nya yaitu C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 3T. Selanjutnya kita akan mencari YP. Lihat GT sama dengan 4T E pangkat 3T. Karena tadi non homogen berarti GT-nya itu di ruas kanan. Selanjutnya 1/FD dikalikan E pangkat AT FT sama dengan E pangkat AT 1/FD ditambah A dikali FT. Ini merupakan teorema yang kelima dari PD non homogen dengan operasi D. Nah, di mana di sini itu muncul eksponensial dan terdapat T. Nah, dari sini kita dapat misalkan YP sama dengan 1/FD GT. Nah, sama dengan 1/FD GT-nya tadi 4TE pangkat 3T. Kita substitusikan, kemudian sama dengan E pangkat 3T 1/FD plus 3. 3 itu dari pangkat yang ini. Nah, kemudian dikali 4T, kemudian E pangkat 3T 1/D plus 3 dikuadratkan, dikurangi 4D plus 3 plus 3. Nah, ini itu FD, akan tapi tadi kan D-nya itu ditambah 3. Jadi, operasinya itu ditambah 3 semua, kalau ada D. Nah, setelah kita operasikan, sehingga didapat E pangkat 3T dikali 1/D kuadrat plus 2D sama dengan 4T, di mana D di sini bisa di 2D, di sini itu bisa dikeluarkan, sehingga didapat bentuk persamaan yang sama, E pangkat 3T 1/2D dikali 1 plus setengah D dikali 4T. Nah, dari sini kita kalikan, kemudian kita jabarkan, sehingga didapatkan E pangkat 3T dikali 1/2D dikali 4T dikurangi D/2 dikali 4T, atau 2. Nah, sehingga didapat E pangkat 3T 1/2D dikali 4T min 2. Nah, di sini kita bisa mengoperasikan, yaitu D-nya ini kan 1/D, kita bisa membuatnya tidak menjadi pecahan, yaitu dengan cara D pangkat negatif 1 dikalikan 4T kurangi 2. Nah, dari sini itu berarti kita dapat mengintegralkan. Nah, kita dapat mengintegralkan sehingga didapat E pangkat 3T dikali setengah, hasil integralnya yaitu 2T kuadrat dikurangi 2T plus C. Nah, kemudian kita kalikan yang di luar kurung sama yang di dalam kurung, sehingga setengah dikali E pangkat 3T dikali 2T kuadrat min 2T plus C. Nah, sebenarnya kita bisa menjabarkan seperti itu, atau tidak usah. Nah, ini untuk YP-nya. YP-nya itu setengah E pangkat 3T dikali 2T kuadrat dikurangi 2T plus C. Untuk PU-nya yaitu kita tinggal menjumlahkan YH dengan YP, sehingga didapat PU-nya C1E pangkat 3T ditambah C2E pangkat 3T ditambah setengah E pangkat 3T dikalikan 2T kuadrat min 2T plus C. Nah, ternyata dapat dicari menggunakan PD linier non homogen untuk cara yang lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk penjelasan soal
ujian akhir semester persamaan diferensial nomor 1 dan nomor 3. Apabila saya dalam menjelaskan masih terdapat kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan nomor 1 dan nomor 3 ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.